Halo sahabat CK, pernahkah kalian bertanya, seberapa jauh sih pengorbanan orang tua demi mimpi anaknya? Hari ini kita akan bertemu sosok yang luar biasa. Namanya Pak Budi. Sejak pagi hari hingga larut malam, beliau berdiri di pinggir jalan di bawah teriknya matahari, hanya untuk satu tujuan: melihat putrinya memakai toga telak. Kisah ini bukan tentang uang, bukan tentang harta, tapi tentang cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Ini kisah tentang es rasa 2000 dan mimpi besar seharga 5000. Ini dia Pak Budi. Sehari-hari beliau adalah tukang es rasa yang sederhana. Gerobak biru mungkin terlihat biasa, tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan semangat baja. Pak Budi bukan pengusaha kaya. Beliau hanya seorang ayah yang hidup dari keringatnya, dari setiap sendok gula dan potongan buah yang ia campurkan ke dalam gelas. Ia punya dua pilihan: mengeluh kepada keadaan atau berjuang melawannya. Dan Pak Budi memilih pilihan kedua. Ia tahu masa depan anaknya, Dinda, jauh lebih berharga dari kenyamanan dirinya sendiri. Dinda adalah satu-satunya alasan mengapa setiap hari ia bangun jam 4 pagi untuk belanja bahan, dan baru pulang saat dagangannya ludes tak bersisa. Perjuangan Pak Budi tidak selalu mulus. Ada hari di mana hujan turun begitu deras, membatalkan semua harapannya. Pembeli sepi dan uang yang ia kumpulkan untuk biaya kuliah Dinda tak bertambah. Belum lagi terkadang ada orang yang menawar harganya, minta potongan 1.500 saja Pak, padahal setiap 1.000 rupiah sangat berarti. Terkadang Pak Budi juga merasa lelah, tubuhnya rentah, punggungnya sering sakit. Tapi setiap kali merasa putus asa itu datang, ia akan memandang foto Dinda yang ia simpan di dompetnya. Foto itulah yang membuat pengingat bahwa lelahnya hari ini adalah investasi untuk masa depan putrinya. Es rasa Pak Budi bukan hanya sekedar minuman pelepas dahaga. Ada cerita setiap gelasnya. Es rasa 2.000 rupiah. Ini adalah es rasa yang biasa. Rasanya manis, segar, harganya juga terjangkau. Targetnya adalah anak-anak sekolah pulang les ataupun para pekerja yang ingin istirahat sejenak. Setiap 2.000 yang ia dapatkan adalah bukti bahwa ia menafkahi keluarganya, bahwa ia bisa terus berjuang. Ini adalah simbol kerja keras. Es rasa 5.000 ini adalah menu khusus. Pak Budi menyebutnya es rasa premium, dengan tambahan buah-buahan segar dan taburan susu. Harganya memang lebih mahal, tapi ada makna yang lebih dalam di balik itu. Setiap es rasa 5.000 yang terjual dengan harga 5.000, Pak Budi menyisihkan sebagian uangnya ke dalam sebuah kaleng. Kaleng yang ia beli dengan tulisan kuliah Dinda. Kaleng itu bukan hanya wadah uang, itu adalah wadah harapan. Setiap koin yang bergenyecing adalah suara doa, suara cita-cita. Mimpi Dinda itu 5.000 nak, gumam Pak Budi suatu hari kepada Dinda. Ayah akan menjual mungkin es rasa premium itu sampai mimpi kamu menjadi kenyataan. Waktu terus berlalu, bulan terus berganti, dan kaleng kuliah Dinda semakin berat. Dinda pun belajar dengan tekun. Ia tahu setiap tetes keringat ayahnya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut. Yang ia lakukan hanya satu: belajar sekeras-kerasnya.
untuk membuat pengorbanan ayahnya tidak sia-sia. Sampai suatu hari, pengumuman kelulusan Dinda tiba. Ia diterima di universitas impiannya. Momen itulah adalah puncak kebahagiaan. Puncak dari kebahagiaan. Pak Budi tidak bisa berkata-kata. Hanya air mata haru yang menetes. Itu adalah air mata kebanggaan. Air mata syukur karena mimpi yang ia jual seharga Rp5.000 itu kini menjadi kenyataan. Kisah ini mengajarkan kita satu hal. Hidup ini bukan tentang seberapa besar modal yang kita punya, tetapi seberapa besar semangat yang kita miliki. Pak Budi tidak memulai dari gerai mewah, tapi dari gerobak sederhana. Beliau tidak menjual produk mahal, tapi menjual mimpi yang berharga. Setiap dari kita pasti punya es rasa kita sendiri. Ada yang harganya 2.000, ada juga yang harganya 5.000, bahkan mungkin lebih. Tapi yang terpenting adalah apakah kita mau berjuang demi mimpi itu? Apakah kita punya keberanian untuk menghadapi tantangan dan juga tidak menyerah pada keadaan? Jadi sahabat CK, jangan pernah meremehkan perjuangan kecil. Karena dari hal-hal kecil itulah kita membangun pondasi untuk mimpi yang jauh lebih besar. Ingatlah kisah Pak Budi ini, ingatlah perjuangan sang ayah yang menjual es rasa demi toga putrinya. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah Pak Budi ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah es rasa yang sedang kalian perjuangkan saat ini? Jika kalian terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol like dan share buat teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa juga subscribe channel ini untuk konten-konten yang inspiratif ataupun bisnis berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.